Ada begitu banyak pertanyaan yang sudah ada dalam kepala sahabat Super Indonesia yang sudah hadir di studio Metro TV. Saya persilahkan lagi untuk Anda bertanya. Siapa? Bapak boleh? Saya Ari dari Riau, Pak. Dari Riau. Yang ingin saya tanyakan bahwa untuk memperoleh sesuatu kita mesti mengorbankan baik waktu, tenaga maupun pikiran. Termasuk dalam untuk meraih ilmu seperti itu, Pak. Bagaimana dalam konsep agama misalnya kita kenal dengan konsep ilmu laduni. Yaitu sebuah konsep seseorang memperoleh ilmu tanpa melalui perantara manusia. Tapi langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, Pak. Bagaimana Bapak mengkompromikan antara Wani Piro ini dengan konsep ilmu laduni tersebut, Pak? Terima kasih. Itu pertanyaannya bukan main. Yang saya mengerti tentang keilmuan kita sebagai manusia dan campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan itu ada ya, itu ada. Itu begini. Tuhan tidak suka campur tangan dengan orang yang ilmunya sedikit. Kenapa? Terlalu kelihatan Tuhan turut campur. Wong orang nggak bisa apa-apa mendadak pandai. Ya. Nah, karena kita tidak pernah tahu, paling betul adalah semua yang kudapatkan sebagai ilmu adalah ilmu Tuhan. Kan sebetulnya tidak ada ilmu kecuali ilmu Tuhan. Sebagian dititipkan kepada kita toh. Perlakukanlah ilmu dengan hormat karena itu ilmu Tuhan. Satu lagi. Uang itu uang Tuhan. Pernah dengar itu? Jadi yang kita pegang itu uang Tuhan lalu kita gunakan untuk membiayai maksiat. Coba itu. Untuk berjudi. Untuk membeli hal-hal yang merusak kesehatan. Bayangkan, itu uang Tuhan loh. Jadi pertanyaan Anda yang super ini, Pak. Sebetulnya kalau bisa disarikan sederhana adalah sadarilah Tuhan itu turut campur dalam kehidupan kita. Kalau sekali lagi, Anda rencana mencuri. Lalu gagal. Nggak sampai jadi mencuri. Itu beruntung atau sial? Ini yang tadi baru insaf. Orang mau mencuri, gagal, Pak. Tidak sesuai rencana, gitu. Nah, itu sial atau beruntung? Beruntung. Beruntung, kenapa? Meninggalkan keburukan. Gagal melakukan keburukan, itu berkah. Kalau Anda dengar di TV, semua orang yang melakukan itu orang yang sudah tidak begitu disayang Tuhan karena maksa mau mencuri. Lama-lama Tuhan, ya udahlah. Ya perhatikan itu. Dan negara ini loh seperti tidak belajar. Bahwa tidak ada orang bisa besar, lama, bertahan kaya melalui kejujuran. Pernah bertahan? Tidak. Tapi ada orang umur 50-an, 60-an melakukan persis yang menjatuhkan orang sebelumnya. Seperti dia butuh 500 tahun untuk belajar bahwa ketidakjujuran akan menjatuhkan. Tuhan turut campur, Pak. Itu. Kembali ke dalam pembahasan Wani Piro, Pak Mario. Tentunya sekarang setelah mendengar tadi Pak Mario berkata bahwa kita harus memberikan sesuatu, mengorbankan kebaikan untuk bisa mendapatkan sebuah keberhasilan, Pak. Sekarang bicara mengenai waktunya, kita tinggal tunggu waktunya untuk mendapatkan sebuah keberhasilan tersebut. Apakah ada tanda-tandanya, Pak, kalau kita sudah makin mendekati ke sebuah keberhasilan? Ada. Ada tanda-tanda di mana kita mendekati keberhasilan. Orang lebih mudah setuju dengan Anda. Itu tanda. Anda datang, bilang, ih saya sudah lama nunggu Anda. Belum minta loh. Dia sudah. Begitu Anda datang, Bapak apakah saya diizinkan? Kenapa? Gitu kan? Mau itu toh? Ya. Boleh. Sekalian anak saya juga belum menikah. Sini. Enggak. Bukan main itu Mas Ilbram. Nah. Orang lebih mudah setuju dengan kita. Kira-kira yuk dianalisa. Mengapa? Kok tanda keberhasilan itu dekat kalau orang sudah mulai setuju? Kenapa? Yuk dianalisa. Apa itu? Karena orang lain udah mengerti dengan pemikiran kita, apa yang kita sampaikan, tahu apa isi diri kita. Super sekali. Kalau Ibu menyenangi saya dan yang kita lakukan di sini, apakah Tuhan sebelumnya tahu bahwa Ibu akan menyenangi saya?
Tuhan Maha tahu. Maha tahu, jadi tahu ya? Iya. Terus diizinkan menyenangi. Untuk senang karena baik diizinkan. Diizinkan, betul. Lihat itu. Berarti kalau gitu yang menggerakkan hati orang untuk menyukai kita siapa? So kalau gitu, senangnya orang kepada kita itu tanda senangnya Tuhan kepada kita. Berarti sukanya orang kepada kita itu adalah sign of approval. Tanda persetujuan Tuhan. Itu sebabnya sama orang jangan disombongi. Jangan diacuhkan. Jangan meninggikan diri untuk merasa lebih dari orang lain. Muliakan setiap orang. Mulai dari sekarang adik-adik saya yang saya kasihi. Indonesia akan cepat maju. Kalau setiap anak muda itu tidak khawatir mengenai kelasnya. Tapi khawatir mengenai meninggikan kelas sesamanya. Coba bayangkan itu. So yuk jadi orang yang dalam kebaikannya kepada sesama. Dilewatkan campur tangan Tuhan untuk membuat setiap hati tersentuh untuk menjadi orang baik. Alangkah indahnya Indonesia kalau begitu. Terima kasih Pak Mario jawabannya. Mudah-mudahan jawaban-jawaban dari pertanyaan Anda di rumah bisa terwakilkan karena Anda juga tetap bersama kami di sini. Masih ada satu lagi segmen kebersamaan kita hanya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau kesenanganmu tidak cukup untuk membuatmu lompat dengan berani, aku berikan kamu orang-orang tidak amanah yang menyiksamu.